mahasiswa profesinis dari Universitas Widyawicaya Semarang. Ini meminta waktunya sebentar sama Ibu siapa? Siti. Ibu Siti kali itu. Mbak Sri Haryanti. Baca enak Mbak itu. Manggilnya Mbak Pak ya? Mbak. Di ini saya mau memberikan tips 6 tips lansia sehat dan bahagia. Jadi karena lansia itu rawan terhadap penyakit, gitu. Jadi menurut data dari BPJS itu kan yang sakit itu sekitar 24%. Jadi lansia juga sering mengalami penyakit mungkin kayak hipertensi, terus mungkin asam urat, kolesterol, DM dan sebagainya. Jadi maka dari itu bagaimana sih kita harus menjaga diri kita biar kita bisa menjadi lansia yang sehat dan bahagia terutama kita. Jadi ini nanti kita akan sharing soal 6 tips yang bisa kita gunakan supaya kita itu bisa sehat, bisa bahagia. Yang pertama ini lansia itu harus bagaimana? Lansia itu tetap yang pertama harus tetap aktif bergerak. Gitu? Aktif bergeraknya itu sesuai kemampuan. Kan lansia itu sudah ada keterbatasan, kan gitu. Jadi kita memang dituntut, lansia itu dituntut tetap aktif bergerak, tapi sesuai dengan kemampuan. Bisa dilakukan dengan cara jalan kaki mungkin 10 menit, gitu. Bisa bersih-bersih rumah, kan betul. Terus mungkin senam. Berjemur, kayak senam bawa tadi, membantu petugas mungkin untuk menyiapkan makanan yang nggak bisa bangun, nggak bisa beraktivitas, mengambilkan makanannya. Terus yang kedua, yang pertama tadi kan tetap aktif bergerak, gitu. Terus yang kedua itu diet sehat. Karena lansia itu karena faktor usia kita harus tetap ada nutrisi yang masuk, tetapi nutrisi yang sehat. Makanan sehat, nutrisi yang sehat, gizi yang bagus itu berarti kita harus menghindari makanan-makanan yang banyak lemak. Jadi makanan banyak lemak itu dihindari. Terus habis itu perbanyak makan sayur. Sayur, buah, ikan yang ada proteinnya, kan? Terus kurangi konsumsi gula. Kalau sudah berumur itu alangkah baiknya gula dan perbanyak air putih. Kok malah jenengan kertas? Terus yang ketiga yang penting juga itu untuk lansia itu istirahat sama tidurnya cukup. Kalau umur sudah senja, umur lansia itu memang harus istirahatnya diatur, istirahat cukup, tidur cukup, karena itu akan membantu metabolisme tubuh, akan membantu kekebalan tubuh kita. Terus habis itu yang keempat itu tetap menjaga kesehatan kognitif. Jadi lansia itu identik kali sok lalitan, gitu, lupa gitu. Demensia namanya, demensia sok lalitan. Nah, bagaimana cara melatih biar kita itu nggak cepat lalai, gitu. Jadi kayak kegiatan kognitif yang mengasah otak. Biar kita otaknya terasah, tidak gampang lupa. Dalam tanda kutip orang pikun, maksudnya. Ya, bagaimana caranya? Ya berarti kita itu harus berlatih kayak tadi senam-senam yang membutuhkan daya ingat, teman-teman dulu siapa-siapa betul. Terus kalau ada buku bisa dibaca, terus nek jenengan gadah nek zaman sak umuran jenengan kan mesti ngertos wonten TTS napa puisi. Tekan silang itu mengasah kognitif juga. Itu biar kita tidak cepat
pikun. Karena beda orang yang otaknya digunakan terus sama yang tidak digunakan. Itu lain. Seperti konsing otaknya nggak diapa-apain tadi. Leres gitu, leres. Terus yang terakhir, yang kelima ini pemeriksaan rutin. Jadi karena lansia itu kemungkinan atau biasanya sudah ada kumpulan penyakit-penyakit, jadi kita harus kontrol rutin. Kalau di panti kan ada jadi sudah terfasilitasi oleh posyandu lansia. Jadi nek bisa kalau ada posyandu lansia itu kita aktif, karena disuruh aktif juga. Itu untuk kepentingan kita, biar kita itu tahu wah sehat atau enggak. Jadi di situ kan nanti kita ketahuan, ternyata setelah ada posyandu lansia terus ketahuan aku darah tinggi. Gulanya dulu, asam urat dari situ. Makanya itu karena ketika kita tahu kita terkena penyakit, kita kan bisa mengantisipasi, kita bisa berobat kan. Terus yang keenam itu yang terakhir, mengelola stres. Mengelola stres. Itu caranya bagaimana? Nah, mengelola stres itu begini. Jadi karena kita itu kakek masalah, jadi terlalu banyak masalah, kita itu harus punya cara untuk menangani masalah, cara untuk menangani stres. Bisa dengan ketika jenengan punya masalah, biar bisa plong, jenengan bisa cerita-cerita dengan teman, saling bercerita. Jadi menceritakan sesuatu atau masalah dengan teman itu akan membuat lega. Jadi salah satu mengelola stres itu seperti itu. Kita harus bisa kita harus happy. Betul. Jadi terus lagi ada kalau pernah dengan dengar itu relaksasi. Relaksasi otot progresif. Iya bisa. Itu untuk melepaskan ketegangan relaksasi. Jadi ketika kita ada masalah, ada stresor itu kan tegang. Jadi ketika kita bisa berlatih atau melakukan relaksasi tadi itu akan mengurangi ketegangan. Terus ini mengikuti kegiatan kelompok. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di panti, itu juga bisa mengurangi stres. Jadi kalau kumpul konco-konco nih kan, senang bisa mengurangi stres juga. Terus ini berpikir positif, positive thinking. Jadi kalau kena bawaannya ke orang itu elek, mesti sudon aja jadi itu salah satu untuk mengelola stres. Jadi ada 6 tadi. Jadi kita satu tetap beraktivitas, terus habis itu makanan atau diet sehat, istirahat cukup, menjaga kesehatan kognitif dengan tadi kayak mungkin membaca, menulis buku harian, bisa bermain kuis atau teka-teki silang begitu. Terus yang kelima ini pemeriksaan rutin yang sudah difasilitasi sama Puskesmas, ada posyandu lansia, ada petugas yang datang ke sini kan. Jadi itu kalau bisa kita harus mengikuti proaktif untuk mengikuti itu kan untuk kebaikan kita juga. Terus yang terakhir tadi berarti mengelola stres yang penting. Jadi ketika kita bisa mengelola stres, kita itu nggak yang stres kan, relax. Tadi kan bisa juga dengan relaksasi otot tadi progresif, bisa dengan mengikuti PAK tadi, bisa dengan berbicara atau komunikasi sama teman, berpikir positif. Kita masuk buat
bisa kita terima ya. Jadi, Bisa kita terima. kita itu tetap harus tetap bahagia, tetap sehat, tetap produktif meskipun pada usia Wah, katanya menurut kemampuan kita ya. Jadi ketika aktif bergerak, yang pertama harus sesuai kemampuan. Terus yang kedua diet sehatnya tadi, jadi mengurangi lemak, banyak sayur, minum air putih, makan buah-buah, minum air putih, kurangi kurangi gula. Habis itu istirahat cukup. Istirahat cukup itu berapa? Istirahat cukup itu 6 sampai 7 jam. Jadi, jangan sampai jenengan itu kok kurang tidurnya. Itu akan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh. Ya, jadi akan menurunkan daya tahan juga. Nah, habis itu menjaga kesehatan kognitif. Menjaga kesehatan kognitif itu berarti kayak tadi bermain puzzle, baca buku, gitu, terus tekan ketersilan dan sebagainya. Nah, terus yang kelima tadi pemeriksaan rutin dari posyandu lansia. Di situ mengelola stres. 6 Bisa kita jalani dengan alhamdulillah. sedikit ya Pak. Tidak sampai kita paneng. Ampun Ngoten nggih. Semoga ini bisa dipahami, bisa bermanfaat. Saya terima kasih atas waktunya, sudah mau meluangkan waktu Untuk berbincang-bincang, untuk tukar informasi, memberikan saran. berarti saling mengisi. Nggih. Bapak Mahfud ngasih ilmunya seperti kita bisa tambah, kita bisa mengamalkan insya Allah. Saya juga terima kasih nggih. Sami-sami. Sampun matur nuwun. Sami-sami.